Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru Mulyono di SPC Media. Pada kesempatan hari ini saya akan mengajak adik-adik untuk membahas bagaimana cara mudah menjawab soal-soal figural. Nah, soal-soal figural ini kerap sekali muncul pada kumpulan soal-soal TU atau TPA atau psikotes, bahkan pada soal-soal BUMN. Nah, pada dasarnya soal-soal figural ini dibagi menjadi beberapa jenis soal, yaitu ada bayangan gambar, ketidaksamaan gambar, persamaan gambar, serial gambar, analogi gambar, kemudian jejaring kubus, kemudian matriks gambar, dan ada beberapa lagi yang kurang lebih itu sekitar 8 jenis soal-soal figural. Nah, khusus hari ini kita akan membahas figural yang jenis pertama, yaitu ketidaksamaan. Nah, yang mana soal jenis ini kemarin begitu banyak muncul pada soal-soal TU SKD Sekolah Kedinasan 2022. Nah, bagi adik-adik yang sudah mengikuti ujian dan mendapatkan nilai cukup tinggi, bahkan sudah dinyatakan lulus seleksi SKD, saya ucapkan selamat. Bagi adik-adik yang belum, maka video ini mudah-mudahan membantu adik-adik untuk belajar cara mudah menjawab soal-soal figural, khususnya yang berkenaan dengan ketidaksamaan. Nah, berdasarkan FR dari siswa kita yang sudah mengikuti ujian, soal gambar rata-rata yang keluar adalah ketidaksamaan dan serial gambar ya. Jadi ketidaksamaan dan serial gambar atau seri gambar. Nah, khusus hari ini kita akan bahas ketidaksamaan gambar. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja masuk kepada soal yang akan kita bahas. Baik, untuk menyingkat waktu, kita masuk saja soal yang pertama. Oke. Oh, tapi sebelum itu, sebentar ya, saya mau kasih petunjuk dulu. Untuk menjawab soal-soal ketidaksamaan gambar ini, maka yang perlu diperhatikan adalah satu, yaitu sudut-sudut gambar. Nah, yang kedua, besarnya gambar, barangkali bisa jadi beda ukuran ya. Kalau tadi sudut barangkali ada yang lancip atau ada yang tumpul, ada yang menonjol atau ada yang melandai. Kemudian yang ketiga ya, perhatikan jika dia berkenaan dengan jumlah yang banyak, misalnya titik, bintang, garis. Nah, perhatikan jumlahnya barangkali berkenaan dengan ganjil dan genap. Itu. Nah, kemudian perhatikan juga arah, misalnya yang satu menghadap ke kanan sementara yang lain menghadap ke kiri. Nah, jadi bisa juga itu menjadi perbedaan. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat soal yang berikut. Baik, adik-adik. Ya, ini soal yang pertama. Oke, saya kasih waktu 10 detik untuk adik, 15 detik ya untuk adik menjawab soal ini sebelum kita bahas. Silakan. Oke, sudah ketemu jawabannya? Baik, kita bahas ya. Soal yang pertama. Nah, salah satu strategi menjawab soal gambar adalah dengan memastikan dari sudut mana kita melihat gambar tersebut. Nah, biasanya kalau kita menggunakan kertas, kita biasanya cenderung memutar-mutar kertas tersebut. Nah, permasalahannya ujian hari ini semua dilaksanakan dengan komputer, maka tidak mungkin kita memutar-mutar layar komputer atau memutar laptop yang digunakan untuk ujian. Nah, oleh karenanya kita harus menggunakan imajinasi kita dengan cara melihat dari mana sisi kita melihat gambar tersebut. Sama seperti kita putar, kita harus melihatnya dari arah yang sama. Nah, untuk latihannya kita bisa menggunakan garis bantu yang saya sebut dengan garis alas atau garis dasar. Nah, jadi kita buat alas pada gambar dari sisi yang sama ya, sebagai arah untuk kita menentukan melihatnya. Jadi misal pada gambar A, kita buat misalnya ini adalah alasnya. Maka di gambar B, inilah alasnya. Itu artinya kita melihat dari sisi ini, kita melihat dari sisi ini. Nah, ini sebagai latihan saja. Ketika di ujian, kita tidak juga bisa mencoret-coret komputer tersebut. Nah, ketika ujian, kita gunakan imajinasi kita. Misalnya kita lihat A dari sisi seperti ini, B kemudian miring seperti ini, nah C berarti dari sisi atas. Nah, kita selalu perhatikan sisi kiri dan kanan, atas dan bawah. Nah, oke. Nah, jadi yang C berarti kita melihatnya dari sini. Yang D, ini yang E. Yang D kita tidak temukan ada runcing di kaki seperti ini posisi alas.
Ini alas. Nah, di D kita tidak temukan ini alas. Kemudian ada lagi perbedaan di bagian tengah ini ya, ada putih-putih yang pada D itu lebih besar ukurannya daripada yang lain. Maka yang berbeda adalah D. Oke. Itu soal yang pertama ya. Baik, kita masuk soal yang kedua. Oke, saya kasih waktu 15 detik untuk menjawab, silakan. Ya, 2, 1. Oke, habis waktu. Nah, kita lihat. Jika kita lihat dari sisi ini, ya. Nah, ketika kita menggaris, kita tandai sesuatu. Misalnya ini ada bulatan besar di sisi kanan bawah. Maka yang B berarti kita melihat dari sisi ini. Yang C kita melihat dari sisi ini. Karena ini ada bulatan besar di bawah, ada bulatan besar di bawah. Dari sisi ini kita melihatnya. Dari sisi ini kita melihatnya. Dari sisi ini kita melihatnya. Kemudian dari sisi ini kita melihatnya. Kanan bawah ada bulatan besar. Dari sisi ini kita melihatnya. Kanan bawah ada bulatan besar. Nah, kita lihat antara A dengan E itu berada di posisi yang sama. Artinya kedua benda ini di posisi berdirinya sama. Tapi ketika kita lihat gambar, terlihat ada perbedaan, yaitu A dan E pada sudutnya. Bahwa pada A sudutnya lancip, di E sudutnya putus atau puntung. Nah, untuk memastikan apakah jawabannya A atau E, karena satu di antaranya pasti berbeda, maka lihat gambar yang lain. Cukup satu contoh saja, misalnya B. Kita lihat B dari sisi ini alas. Nah, ini kanan, perhatikan atas sebelah kanannya. Ternyata runcing, lancip sama seperti pada gambar A. Maka pasti E adalah gambar yang berbeda. Nah, tidak perlu dilihat semua. Walaupun kita lihat ini pada gambar C, ini sisi kanannya juga lancip. Ini pada gambar D, sisi kanannya juga lancip, gitu ya. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Saya kasih waktu 15 detik. Oke, habis waktunya. Nah, sekarang sudah dapat jawabannya? Nah, bagi adik yang bisa menjawabnya, saya ucapkan selamat ya. Bagi yang belum, oke, perhatikan. Nah, yang pertama, jika kita buat alasnya ya, atau sisi kita melihatnya, ini A sama C sepertinya berada di alas yang sama atau di sisi yang sama. Nah, jika kita lihat antara A sama C ya, perhatikan dari sudut-sudut kecil, mulai dari bawah ini, lihat terus naik ke atas. Apakah ada perbedaan antara A dengan C? Nah, sepintas kita lihat tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Oke. Nah, kalau gitu sekarang apa ini? Oke. Sekarang kita lihat yang B. Ini sudut kita melihat, kalau D ini kita, E ini sisi kita melihatnya ya. Oke, baik. Nah, kalau ketemu soal gambar yang bentuknya agak membulat-bulat seperti ini ya. Jadi setiap soal itu punya khas yang berbeda. Nah, ini soal yang saya tampilkan adalah soal perbedaan yang jenisnya beda-beda. Jadi mungkin ada yang jenis seperti pertama, mungkin ada jenis seperti yang kedua atau yang lainnya. Nah, jenis soalnya itu bisa puluhan, bisa banyak sekali. Nah, jadi ini mewakili dari soal yang jenis ini. Jika kita lihat ada yang bentuknya membulat-bulat seperti ini, misalnya ini seperti telinga Mickey Mouse barangkali ya. Ya, gunakan saja imajinasi, nggak usah takut-takut ya. Nah, ada seperti telinga Mickey Mouse ya. Jadi ini maksud saya ini. Nah, perhatikan pada telinga Mickey Mouse ini ya, ada ini lekukan ya, seperti itu. Nah, perhatikan pada B. Lihat lekukan ini. Apakah sama dengan ini? Apakah sama dengan ini? Apakah sama dengan ini? Apakah sama dengan ini? Itu di sisi kanan ya. Nah, kita lihat ini ada seperti apa nih, tumor ya yang menonjol kecil ya. Nah, yang tidak ada pada gambar yang lainnya. Maka jawabannya adalah B. Paham sampai sini ya? Oke, next. Berikutnya. Nah, jika kita temukan
ada garis-garis seperti ini atau batang-batang seperti ini, kemudian ada bulat-bulatnya. Nah, maka yang pertama yang perlu diperhatikan adalah batangnya, yang kedua adalah pada bulat-bulatnya. Nah, yang mana yang merupakan perbedaan? Oke, saya kasih waktu. Silakan cari gambar yang berbeda. Sudah ketemu? Baik. Nah, tentu saja ada yang menjawab A dan ada juga yang menjawab D. Kita lihat sekarang. Kenapa ada dua jawaban yang memungkinkan? Oke. Dihitung secara jumlah batang, pada A itu terdapat 6 batang kayu atau pensil ya. Kayu lah kita katakan ya. Ada 6 batang. Yang jumlah putih bulatnya ada 6 dan hitamnya juga 6. Oke. B itu ada 5 batang, yang jumlah putihnya 5, hitamnya 5. Di C juga begitu, 5, 5. Di D 6, 4. Di E 5, 5. Nah, ada yang beralasan jawabannya A dikarenakan jumlah batangnya 6. Oke. Ada juga yang menjawab D dikarenakan jumlah hitam dan putihnya tidak balance. Jawabannya adalah D. Alasan pertama bahwa pada semua gambar hitam dan putihnya berjumlah sama, balance. Sementara pada D itu ada 6 dan 4, itu jumlahnya tidak balance, dia sendiri yang berbeda. Yang kedua, jika kita perhatikan ya, pada batang tersebut, di setiap ujung batang itu pasti satu hitam, satu putih, satu hitam, satu putih, satu hitam, satu putih. Satu-satunya gambar yang ada batang menggunakan 2 putih-putih tanpa menggunakan hitam hanya ada di gambar D. Itu alasan kedua sebabnya jawabannya D. Paham ya? Oke. Mari kita berlatih soal berikutnya. Ya, soal ini mirip dengan soal yang tadi, tetapi tentunya agak berbeda dikit. Nah, silakan dijawab, saya kasih waktu. Dua, 1, 0. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Pada jawaban A itu ada 6 batang yang jumlah putih hitamnya 66. Pada B sama 66. Pada C sama 66. Pada D juga sama 66. Pada E ada 77. Nah, jelas secara jumlah E itu berbeda dari yang lainnya karena yang lain batangnya 6, hitam putihnya juga 6. Pada E batangnya 7, hitam putihnya juga 7. Oke. Jelas ya? Lanjut. Oh, ternyata sudah habis ya. Oke. Nah, saya pikir itu latihan kita hari ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi pada jenis soal yang berbeda ya. Kedepannya kita akan terus bahas nih soal-soal TIU karena masih banyak yang masih mau ujian SKD ya. Nah, untuk hari ini seperti itulah kurang lebih gambaran soal-soal ketidaksamaan ya yang muncul pada soal TIU. Nah, artinya secara pola dia seperti itu gitu ya. Baik adik-adik, jika ada yang adik-adik mau sampaikan ke kami ya dalam bentuk pertanyaan atau apa video yang mungkin bisa kami buat pada sesi-sesi berikutnya, silahkan buat di kolom komentar ya. Nah, jika video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-temannya ya. Dan jangan lupa subscribe. Nah, mudah-mudahan adik semua bisa belajar dengan baik dan mudah-mudahan bisa lulus SKD kedinasan tahun ini dan bisa lulus sesuai dengan apa yang adik-adik cita-citakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.